Selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera sahabat TNTB dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di channel ini, channel Jalan Travel Tradisi Budaya, berbagi keunikan di sekitar kita. Kali ini di awal Desember 2021, sementara musim hujan juga masih tidak menentu, dan siang hari ini lumayan cerah di daerah Magelang, tepatnya tadi pertigaan Tanjung Anom ya. Ini jalan utama Magelang Purworejo. Kita akan sedikit traveling karena musim penghujan, tradisi-tradisi sepertinya juga banyak yang ditunda, sehingga ya kita traveling santai saja untuk mengisi kesibukan hari-hari di musim penghujan ini, tapi tentu tetap mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Nah, ini tadi setelah pom bensin ini ke arah kota Magelang, kita berbelok ke kanan di pertigaan Glagah, ini tepatnya pertigaan Glagah, dan ini merupakan jalur alternatif menuju jalur utama Jogja Magelang di ujung timur sana ya, sekitar ya 6-7 km di depan. Langsung bertemu dengan jalan Jogja Magelang di sekitar daerah Blondo ya, atau Japunan, Mertoyudan, di sekitar kecamatan ibu kota kecamatan Mertoyudan. Tapi kita akan berjelajah sekitar sini saja. Di Desa Sukorejo, tepatnya di Dusun Ganjuran, dari Jalan Raya Magelang Purworejo tadi hanya sekitar ya 2 km saja. Ada sumber mata air besar sekali, memang besar sekali sumber mata air ini. Namanya lazim disebut Das Gending atau mata air gending, di mana merupakan sumber air utama Kali Gending. Kali Gending sendiri kemarin pernah kita review di video di kincir air penyelamat pertanian sekitar Kali Gending ya, di video sebelumnya. Jadi Kali Gending ini bermula dari daerah Ganjuran sini sampai mengalir sekitar ya kurang lebih sekitar 10 km menuju Sungai Progo dan bertemu di daerah Kalinegoro sana di bawah ya. Kemudian ini adalah satu-satunya sumber mata air besar Kali Gending yang sangat jernih sekali sepanjang tahun, tidak pernah mengering. Sumber air Kali Gending itu sering disebut Das Gending. Das dalam bahasa Jawa merupakan kepala ya,
kepala kali gending ya, bisa kita asumsikan begitu. Jadi ya ini kepalanya dari kali gending, dasnya, jadi titik awal kali gending. Nah ini di daerah sepanjang jalan Glagah sampai Ganjuran ini, di kiri jalan merupakan komplek perumahan Akmil ya, Akademi Militer di Magelang, dan di kiri merupakan desa Sukorjo. Jadi ini sepanjang jalan di sisi kiri ini ya komplek Akmil, memang sangat luas, komplek pemukiman juga perumahan para tentara nasional Indonesia di sekitar sini. Jadi ini merupakan jalan utama komplek. Nah di depan sini, setelah masjid di kanan jalan itu, kalau lurus ke arah Magelang Jogja ya jalannya, kita berbelok kanan ini di dusun Ganjuran ini ada penunjuk arah tadi di depan Das Gending. Kita berbelok ke kanan menyusuri jalan perkampungan, jalan pemukiman, dan ini Ganjuran sendiri juga sudah merupakan bagian dari desa wisata Kabupaten Magelang, karena beberapa objek wisata ada di dusun ini. Tapi objek utamanya adalah ya itu objek wisata sumber mata air Das Gending. Di ujung desa kita ikuti terus jalan aspal beton ini sekitar 500 meter dari jalan alternatif tadi ya. Air dari Das Gending sendiri dimanfaatkan untuk sumber PDAM di komplek Akmil tadi. Sebagian juga dimanfaatkan untuk sumber PDAM di sekitar desa sini, dan itu pun masih luar biasa debitnya, besar debitnya itu masih luar biasa, dan itu tetap dilepas di kali karena menjadi sumber utama untuk lahan pertanian sawah di sekitar aliran Sungai Gending. Meskipun posisi Sungai Gending ada di bawah, sementara lahan pertanian sawah nanti ada berada di atas. Sahabat tadi bisa kembali review ke video sebelumnya, review ke kincir air, contoh penyelamat pertanian, sistematik dari cara menaikkan air yang memanfaatkan aliran air untuk sumber pertanian di Kali Gending ini sangat unik sekali, bisa dilihat di episode sebelumnya. Nah ini sahabat, ketika kita sudah menuruni sebuah cekungan ya, ini kita sampai di Das Gending dengan tulisan besar sebagai penanda lokasi Ganjuran Sukorjo, sementara sumber airnya berada di bawah pepohonan besar ini di sebelah kiri. Nah, dan di sini tempat parkir untuk masuk dan untuk parkir mobil ya di sebelah kiri dan motor di sebelah kanan. Untuk tiket, kebetulan Das Gending sendiri tidak memiliki tiket, tapi boleh seikhlasnya. Tadi ada kotak, hanya cukup membayar parkir 2.000 untuk motor dan 3.000 untuk mobil, itu saja. Dan di sini
inilah gambaran sumber airnya besar sekali, bahkan sampai dibikin 3 kolam ya. Ini di tengah ini adalah kolam umum, laki perempuan juga untuk mencuci membersihkan apa saja di tengah ini. Kemudian di sisi kanan ini adalah khusus untuk laki-laki, kemudian perempuan tadi di sisi paling kiri ya. Nah ini di bawah kita berjalan ini adalah sumber paling besar yang ada di Kali Gending ini. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, sumber Ndas Gending ini sudah dimanfaatkan sebagai sumber air minum dari pemerintahan kolonial Belanda di sekitar Kota Magelang ya, tepatnya yang di sisi selatan. Ini, dan itu di bawah pohon itu ada patung naga ya, ular naga. Tapi terkait dengan cerita ndas ular, ndas kepala ular atau legenda Ndas Gending sendiri, tetapi saya belum pernah mendengar cerita yang utuh dan menyambung tentang legenda tersebut. Jadi lain kali kita cari informasinya. Nah ini gambaran keberadaan sumber mata airnya yang besar sekali dan jernih, sangat jernih. Bahkan air yang langsung keluar di bawah bangunan tadi ketika kita cicipi rasanya agak sedikit manis, jadi tidak tawar-tawar sekali karena ya banyak mengandung pH yang konon juga bagus sekali pH-nya gitu. Dan ini sumbernya, nah ini 3 laki umum, juga di kanan perempuan di bawah pohon sana ya, tentunya di belakang bawah pohon yang seberang kanan itu untuk khusus perempuan, dan ini untuk anak-anak remaja umum di sini di tengah ini. Bahkan ketika pagi atau sore banyak warga mencuci di tengah inilah diperbolehkan untuk mencuci. Bahkan ada tradisi mencuci karpet bersama ketika menjelang puasa. Sangat unik di tempat ini. Lain kali kita jelajahi lagi untuk sahabat TNTB semua. Nah sementara ini adalah sudah merupakan aliran Sungai Gending dengan kedalaman yang ya tidak terlalu dalam. Ini lebih banyak digunakan untuk anak-anak kecil karena di paling belakang langsung menyambung dengan aliran sungai, tetapi luas lahannya yang paling luas dan tidak terlalu dalam sehingga cocok untuk anak-anak kecil, tentunya dengan pengawasan orang tua masing-masing. Nah kembali ke jalan besar tadi, di seberang kiri dari sumber mata air Ndas Gending ini merupakan instalasi pompa yang digunakan untuk menjalankan pompa. Di belakang sini kita lihat, sekalian kita melihat di belakang pompa PDAM yang digunakan oleh Komplek Akademi Militer TNI Indonesia yang menggunakan sumber air ini sebagai kebutuhan konsumsi mereka sehari-hari. Jadi walaupun sudah banyak dimanfaatkan untuk aliran ini instalasi di bawahnya untuk aliran PDAM air bersih, tetapi ya karena sangat besarnya sumber tadi, jadi ya masih banyak air yang jernih ini untuk digunakan untuk berwisata kolam renang bersama keluarga, juga masih cukup digunakan untuk pertanian di aliran sepanjang Kali Gending ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada wisata, mungkin masih ada di Desa Ganjuran, tetapi harus reservasi dulu ya. Itu
tapping menggunakan ban. Kita bisa start streaming menyusuri sepanjang aliran Sungai Gending yang jernih ini. Nah, ini anak-anak lebih cocok di sini karena tidak terlalu dalam dan alas bawah pun berpasir sehingga lebih cocok. Nah, ini sumber mata air yang sangat melegenda di daerah Martayudan. Bahkan ketika menjelang bulan puasa, tempat ini menjadi tujuan utama tradisi padusan atau menyucikan badan sebelum memasuki bulan puasa ya, hari terakhir sebelum bulan puasa. Dan bisa dipastikan ketika tradisi padusan, ribuan orang yang akan mandi berendam di sini, di daerah ini, di tempat ini. Dan itu sudah merupakan tradisi warga di sekitar sini. Banyak tradisi terjadi di tempat ini sebenarnya, tetapi belum sempat kita kabarkan keunikannya. Mudah-mudahan ke depan akan kita kabarkan. Tak lupa setelah asik dengan berendam, dengan berenang, air segar yang keluar dari sumber langsung. Di sini ada kuliner khas dan sangat terkenal juga ini di kuliner khas objek wisata Kali Gending ini, Ndas Gending ini tepatnya. Ada pecel mie dan juga sayur yang tumbuh di sekitar Kali Gending, yaitu sayuran kenci atau dalam bahasa Jawa. Sangat enak. Jika mengunjungi Ndas Gending ini, sempatkan untuk mencoba kuliner tradisional yang dijajakan di tempat parkir di objek wisata Ndas Gending ini. Nah, itu sahabat NTB, jangan lupa untuk like, comment, share, tentu saja subscribe-nya. Kita kabarkan keunikan-keunikan di sekitar kita. Dari Ndas Gending kita bisa lurus sebenarnya menyusuri Kali Gending sendiri, melihat keunikan-keunikan yang lain, tetapi pernah kita review di episode sebelumnya ya, di episode Jontrot Penyelamat Pertanian Kali Gending. Itu kita ke arah sebaliknya, menyusuri sekitar 5-6 km sepanjang aliran sungai. Kita kembali ke atas, kembali ke Desa Ganjuran. Meskipun hari biasa juga pengunjung untuk berendam di tempat ini juga selalu ramai, karena ya memang airnya yang konon mengandung khasiat, juga jernihnya, debitnya yang luar biasa, dan dijamin selalu bersih karena air langsung dari alam, sumber mata air alam. Juga bisa untuk refleksi kesehatan karena suhu airnya yang juga tidak terlalu dingin. Mata air Ndas Gending sendiri terdiri dari 6, kalau tidak salah 6 mata air yang tersembunyi di bawah pohon-pohon besar tadi. Dan airnya sendiri sepanjang tahun ya seperti itu, baik musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim kering, tetap besar seperti itu. Jadi memang ya unik sekali mata air Ndas Gending ini. Dan sepanjang aliran Sungai Gending airnya bisa dipastikan jernih karena
ya memang dari sumbernya sendiri sudah besar dan jernih. Makanya ketika kita berwisata tubing menyusuri sepanjang aliran sungai, akan banyak kita jumpai juga tempat cuci di sepanjang kali, karena memang ya jernihnya luar biasa air Sungai Gending ini. Nah itu sahabat NTB, traveling santai kita, traveling murah kita, traveling meriah kita kali ini untuk mengisi hari-hari di musim penghujan ini di penghujung tahun 2021. Terus dukung channel ini untuk kita kabarkan keunikan-keunikan di sekitar kita, baik travelingnya, tradisinya, budayanya, dan juga keunikan-keunikan lain yang akan terus kita kabarkan untuk sahabat TNTB semuanya. Ketika kita ke kanan ini akan ketemu jalan Magelang Jogja ya, di ujung timur sekitar 4 km. Kita kembali ke arah tadi kita datang, yaitu ke arah Pertigaan Gagah. Dan terima kasih sahabat TNTB telah menonton video ini. Kita jumpa kembali di episode-episode berikutnya tentang keunikan alam, keunikan tradisi, keunikan budaya, jelajah traveling, dan berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.